Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kepada KM dipersilahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Bagi namanya yang disebutkan, silahkan acungkan tangan dan ucap hadir ya nak. Ahmad Abdul. Hadir, Bu. Ya. Ahmad Saifuddin. Hadir, Bu. Angga. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Astri. Hadir, Bu. Hafiz. Hadir, Bu. Siti Komariah. Hadir, Bu. Ya, hadir ya. Siti Rohmah. Hadir, Bu. Jahira. Jahira mana ya? Hadir, Jahira. Bu. Oh, iya itu. Jahira. Jahra. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Baik, pertama-tama sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses yang berkaitan dengan fenomena alam dan sosial. Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk Siti Komariah. Nah, jadi dalam teks eksplanasi ini untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya fenomena alam, misalnya tentang fenomena pelangi ya. Nah, jadi di dalam fenomena ini dijelaskan bagaimana pelangi itu bisa terjadi. Nah, itu adalah contoh teks eksplanasi. Sebelum itu, Ibu akan membacakan dan menjelaskan KD dan KI atau kompetensi dasar dan kompetensi inti tentang materi yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, untuk KD yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Jadi dalam kompetensi dasar ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari teks eksplanasi, lalu ada struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Dan untuk kompetensi intinya yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Baik, setelah Ibu membacakan KD dan KI, Ibu akan menjelaskan tentang eksplanasi ya, pengertian dari teks eksplanasi. Nah, untuk anak-anak nanti silahkan kalian tulis ya pengertian dari teks eksplanasi. Nanti Ibu akan membacakan pengertian dari teks eksplanasinya ya. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses ya. Proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Nah, jadi dalam fenomena itu bisa kita ambil contoh dari yang fenomena yang sudah Ibu contohkan tadi ya, yang fenomena pelangi. Nah, dalam fenomena ini dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Lalu di dalam teks eksplanasi juga terdapat struktur ya, terdapat struktur dan kaidah kebahasaannya. Sebentar ya, Ibu akan menuliskan struktur dari teks eksplanasi ini.
Nah, jadi dalam struktur teks eksplanasi yaitu ada 3 ya. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua rangkaian kejadian, yang ketiga interpretasi. Nah, pada struktur yang pertama ya, yang merupakan pernyataan umum, yaitu menjelaskan tentang gambaran umum sebuah fenomena alam atau peristiwa alam yang akan dibahas, juga menjelaskan tentang proses bagaimana fenomena dapat terjadi. Lalu yang struktur kedua yaitu rangkaian kejadian, menjelaskan tentang sebab akibat ya, sebab akibat yang ditimbulkan dari fenomena yang terjadi. Dan struktur yang ketiga yaitu interpretasi, menjelaskan mengenai kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Jadi setelah fenomena ditulis atau dibahas semua, lalu terakhir disimpulkan fenomena yang dibahas tadi. Nah, jadi pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama yaitu kalimat pasif, yaitu kalimat yang berawalan kata kerja di atau ter. Misalnya pada fenomena pelangi yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, merupakan pada fenomena pelangi tersebut merupakan optik di langit. Nah, kata tersebut terdapat berawalan kata kerja di. Nah, contohnya seperti itu ya, kalimat pasif. Lalu yang kedua, konjungsi kausal dan temporal, yaitu kata hubung seperti sebab akibat yang merupakan kausalitas. Nah, yang ini kausalitas. Lalu kata hubung yang menunjukkan waktu, yaitu temporal. Nah, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu istilah umum, merupakan kata yang berhubungan dengan topik pembahasan seperti pada bidang keilmuan ya, yang tadi contohnya fenomena pelangi yang sudah tadi Ibu jelaskan. Lalu yang keempat, terdapat kata kerja material dan kata kerja rasional, yaitu kata kerja yang menyatakan suatu tindakan yang melibatkan panca indera. Nah, panca indera ini masuknya ke dalam kata kerja material. Misalnya fenomena pelangi yang dapat kita lihat. Lalu yang terakhir, bersifat informatif. Nah, bersifat informatif di sini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembaca. Baik, sekian penjelasan materi dari Ibu mengenai teks eksplanasi. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu ingin kalian berlatih untuk meningkatkan keterampilan menulis dan membaca dengan membaca salah satu teks eksplanasi ya anak-anak ya. Nanti cari salah satu teks eksplanasi, kemudian nanti kalian baca dan simak serta ditulis ya kesimpulan dan gagasan utama yang terdapat dalam fenomena yang kalian baca tadi. Paham semuanya mengenai tugas tadi? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, pelajaran hari ini Ibu tutup dan akan dilanjut pekan depan beserta pengumpulan tugas yang tadi ya nak. Sekian dari Ibu, silahkan kepada KM untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.